Silakan duduk, Bapak Ibu sekalian, semuanya siap duduk sekalian. Sungguh senang saya di sini sekali lagi berkesempatan keadaan baik semua karena anugerah Tuhan saudara sekalian. Saya semakin menyadari hal ini karena 2 minggu lalu saya menguburkan tokoh saya. Dan kemarin saya ada di rumah duka seorang yang meninggal umur 62 tahun. Kematian itu datang kapan saja saudara sekalian, nggak pakai pengumuman dulu itu, ya, nggak kurang ajar itu, datang nggak permisi, tahu-tahu nongol. Saudara terkasih, maka hari ini kita berterima kasih kepada Tuhan, kita masih bisa beribadah. Ini sesuatu yang kadang-kadang kita suka lupa saudara sekalian. Tadi ada disebut soal kata satya. Satya itu saya suka ditanya, apakah Anda ini melakukan praktek konseling yang pakai nyindir-nyindir orang? Karena Satir, okay? Satir itu nama seorang perempuan, Virginia Satir. Virginia Satir itu mengembangkan satu teknik konseling yang memakai namanya yang saya pelajari di Singapura pada tahun 2000 sampai 2005. Kemudian saya lanjut ke Vancouver tahun 2006 dan 2007. Satir itu Tuhan pakai mengubahkan hidup saya dan karakter saya. Saya jadi orang yang berubah sekali karena belajar konseling. Konseling Satir ini agak beda sama yang lain. Bedanya di mana? Seseorang akan jadi bagus mengkonseling pakai cara ini kalau dia mempraktekkannya dulu dalam hidupnya. Kalau dia nggak praktek hidupnya, dia nggak akan bisa lakukan dengan baik. Saya melakukan training untuk ratusan orang dan menemukan tidak banyak orang yang bisa melakukan hal tersebut. Saya berikan pelatihan di perusahaan-perusahaan, BUMN dan sebagainya, di bank-bank, dan menemukan bahwa tidak banyak orang bisa lakukan. Simpel sekali, lakukan pada hidupmu, praktekkan dulu apa yang kamu belajar ini, kamu akan jadi efektif. Nah, itu firman Tuhan. Ketika kita mendengar firman Tuhan, adalah penting kita itu pertama-tama itu berpikirnya bukan begini, ini cocok banget buat sebelah saya, bukan sebelah saya, ini cocok banget buat saya. Kalau saya praktekkan, itu akan jadi berkat besar sekali, ya. Praktek firman Tuhan agak susah, nggak gampang. Sebab kita di gereja lagi melakukan satu seri khotbah dari kitab Daniel dengan berfokus pada 2 kata. Daniel bertekad. Itu fokus kita selama 10 kali khotbah ke depan. Tapi saya temukan tekad itu nggak gampang. Saya kemarin bertekad sama anak saya 2, bertekad. Okay. Papa ini bertekad mulai hari ini akan olahraganya 3 kali dalam seminggu, berat badan turun 10 kilo dalam 3 bulan, dan akan makan kurangi sekali defisit kalori. Itu kemarin. Hari ini saya langgar sebenarnya, oke? Gara-gara tadi dikasih makan sama Lydia. Lydia ngasih, saya nggak tolak saudara sekalian. Kalau Lydia ngasih, kenapa? Karena Lydia itu satu kantor sama saya selama bertahun-tahun. Kemudian itu tetangga saya selama bertahun-tahun nggak pakai pagar di rumah kita itu, ya, tanpa pagar selama bertahun-tahun saudara sekalian. Nah, jadi ya itu agak susah kita jadi aku film saudara sekalian. Kalau Anda suka nonton film, saya mau usul satu film bagus banget. Judulnya adalah Everything Everywhere All at Once. Itu film itu dapat piala Oscar. Yang main itu namanya Michelle Yeoh. Saya nonton ini di pesawat. Jadi ini cerita tentang satu keluarga orang Tionghoa yang tinggal di Amerika Serikat dan kerja buka laundry. Dan film itu menunjukkan betapa beratnya orang yang tinggal di perantauan sebagai seorang imigran. Memang ya filmnya agak susah diikutin ya, karena dia memunculkan topik yang namanya multiverse, bahwa alam semesta ini ada beberapa, nggak cuma satu konsep yang nggak terbukti secara ilmiah, tapi yang menghibur saja. Nah, saya suruh Anda nonton ini karena ini bicara hidup kita. Semua kita adalah orang perantauan. Semua kita adalah orang perantauan di dunia ini. Saya coba bacakan ayatnya ya. 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 2. 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 2. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asir Kecil, dan Bitinia.
yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Dalam versi Tazi, Tazi itu bilang gini, saudara-saudara umat pilihan Allah yang tersebar di perantauan di daerah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitinia. Nah, setiap orang itu kalau datang di tempat asing dan berdiam di situ, yang pertama dia perbuat adalah dia pengen mirip dengan tempat dia tinggal, benar kan? Otomatis. Kalau saudara ke satu daerah, ke satu tempat, pindah ke negara, saudara akan berusaha dengan segala cara jadi makin mirip dengan orang lokal. Mulai barangkali dari bajunya, termasuk lama-lama kemudian bahasanya, lama-lama pola pikirnya. Maka saya bilang sama anak saya, nanti saya bilang kerja di negara barat, tinggal di negara barat, hati-hati akan satu hal, lama-lama kamu jadi barat. Dan barat itu nggak bagus-bagus amat. Saya kasih bukti-bukti kepada dia untuk mengatakan pikirin kemungkinan untuk balik ke Indonesia. Saya bilang di sana oke, semua teratur, tapi ada satu problem saja, budaya barat itu tidak mendukung, terutama soal didik anak. Yang saya concern, orang berusaha untuk jadi semirip mungkin. Saya punya 2 anak di Australia. Yang satu kalau ngomong di telepon, orang nggak sadar dia Asia. Mulusnya bukan main, semua. Yang satu baru ngomong ketahuan Asia, ya, ketahuan banget deh Asia. Dan itu disengaja. Yang kedua ini, saya tidak mau jadi bule. Jadi dia punya bahasa Inggris, dia sengaja bikin gaya Asia. Dia pengen bikin suatu pembedaan antara dia dengan lingkungannya. Tapi kemudian saudara akan tahu kan, dari 2 ini siapa yang lebih gampang masuk ke dalam budaya barat itu? Jelas yang ngomongnya itu makin mirip sama yang namanya bule. Nah, demikianlah orang kalau tiba di satu tempat di daerah manapun juga, kalau dia perantauan, dia berusaha jadi semirip mungkin dengan orang daerah sana. Kalau saudara jalan-jalan di turis, salah satu cara untuk menghindari untuk mengalami kejahatan adalah begini, jangan pelangak-pelongo, anggap aja mantap aja, nggak usah lihat kiri kanan, jalannya itu agak mantap, seperti orang lokal mereka bilang. Kalau anda kayak turis, akhirnya kena deh, oke? Jadi berusaha sebisa mungkin makin mirip sama orang lokal. Nah, ini yang Petrus bilang, lo hati-hati, kalian ini hati-hati dengan yang satu ini. Nah, dia bicara panjang lebar sepanjang suratnya kepada para perantau. Kita semua dia orang perantau semua. Dan dia bicara tentang 2 hal, yaitu identitas dan gaya hidup. Identitas adalah siapakah saya ini. Nah, ini bukan bicara soal nama ya, oke? Identitas itu bicara lebih dari soal nama, tapi sampai diri saya ke dalam ini, saya ini sebenarnya siapa, orang apa. Maka saya bilang orang-orang Asia yang ada di daerah barat itu suka bingung, karena mereka ini jelas sekali dari tampang penampilannya bukan barat, tapi harus ngomong kayak orang barat, semua gaya barat, dan itu menunjukkan suatu kegamangan. Maka dia mesti mengkaji identitasnya bukan pada hal demikian, tapi pada yang namanya firman Tuhan. Saudara saya, identitas itu menentukan harga diri kita. Jelas sekali seorang polisi itu punya harga diri yang beda dengan seorang penjahat. Bahkan identitas itu membuat kita itu tiba suatu titik di mana kita harus menentukan tingkah laku kita. Saya kasih contoh soal tingkah laku ya, oke. Ini Januari tahun lalu, itu ada 2 polisi LAPD di LA yang dipecat. Gara-gara apa? Gara-gara Pokemon. Nah, mungkin Bapak Ibu nanya, ada apa Pokemon sama dipecatnya? Begini ceritanya, itu mereka dapat laporan, ada perampokan, dekat aja Bang dari situ. Enggak didatangin tuh. Perampokan dibedain, kenapa? Kejar Pokemon. Jadi mereka bisa untuk kejar ke sana, perampokan di sini, kejarnya ke sana, habis 20 menit. Setelah itu baru, mana penjahatnya? Baru dicari itu penjahat tersebut. Semua kerekam oleh karena mereka mesti pasang video kan, body cam. Kerekam semua ngomongnya apa? Gue jatuh sini dari kenapa? Ada soalnya yang satu itu tuh snorlax susah dicari, kejar snorlax, perampokan dibiarin. Itu namanya nggak sadar identitasnya sebagai polisi. Kalau dia sadar dia polisi, dia akan kejar dulu yang namanya penjahat tersebut. Nah, kalau Bapak Ibu sekali lagi ilustrasinya film dulu ya.
Oke, kalau sekarang film itu Jackie Chan ada satu film judulnya Who Am I? Siapa saya ini? Dia diceritakan sebagai mendadak bangun di Afrika dan nggak tahu dia siapa. Dia tanya, Who am I? Orang penduduk sana tanya, kamu siapa? Dia tanya, Who am I? Mereka panggil dia Who am I. Okay. Ada film namanya The Born Identity. Kurang lebih sama, orang ini bangun di pinggir pantai dan nggak tahu dia itu siapa. Sepanjang film tersebut, dua orang cuma pengen tahu saya ini siapa. Nah, saya ada khawatir banyak orang itu jalan hidup ini dan nggak tahu saya ini siapa. Banyak orang mengira identitas itu dapat dari jabatan, dari yang namanya gelar, ya, dari yang namanya harta. Tapi umpamakan saya ini kupas bawang, Anda seperti bawang. Kalau saya kupas hilangin satu-satu, saya buang jabatan, saya buang harta, saya buang gelar. Di tengah itu apa? Jangan sampai bawang beneran, yaitu apa dalamnya itu kosong, tidak ada apa-apa. Jadi kalau orang belum tahu dia siapa, dia tuh kayak orang itu gampang gitu loh. Umur udah 60-an, tapi barangkali kayaknya masih mencari-cari identitasnya seperti demikian. Nah, Petrus ajar kita untuk sadari dua hal, oke? Ya, saya tunjukkan slide berikut ya. Nomor satu, dia berkata begini: setiap orang Kristen adalah perantau rohani di dunia ini. Itu 1 Petrus pasal 1 ayat 1. Jadi semua kita adalah perantau. Terus dia bilang di ayat 12 bahwa perantau rohani harus punya gaya hidup yang berbeda dengan tempat dia berada. Nah, ini poin yang dia bicarakan sepanjang suratnya itu. Ya. Saya bacakan dulu poin yang pertama ya. Tadi saya sudah bacakan juga sekalian. Tapi saya bacakan Yohanes 17, doa Tuhan Yesus di ayat 14 sampai 16. Tuhan kita berdoa begini. Yohanes 17 ayat 14. Aku telah berikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi jelas sekali kita semua dalam Kristus. Asal kita bukan dari dunia, tapi dari surga. Nah, jadi dengan demikian kita menyadari karena saya bukan dari dunia, maka saya di dunia ini, istilah orang Jawanya cuma mampir ngombeto. Saya ini cuma mampir singgah hanya buat minum sebentar. Itu akan mempengaruhi cara saudara hidup, bahkan cara saudara investasi uang. Kalau saudara ingat sadar, saya ini cuma mampir sebentar, semuanya berubah. Semuanya berubah, terutama diharapkan. Poin saya nomor 2. Okay? Saya baca sekarang 1 Petrus pasal 1 ayat 11 12. Ini kata-kata Petrus. 1 Petrus 1 ayat 11 12. Saudara, pasal 2 maksudnya. Pasal 2 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan baik dan melihatkan Allah pada hari Ia melawat mereka. Ya. Ada satu orang turis lagi jalan ke daerah Belarus. Di Belarus itu waktu itu ada satu rabi Yahudi bernama Hafez Chaim. Ini terkenal sekali, orangnya bijak dan benar. Jadi turis ini lewat dan dia dari kampungnya Hafez Chaim. Dia nanya penduduk sana, saya boleh nggak mampir ketemu sama rabi terhormat ini? Mereka bilang silakan datang aja, orangnya baik sekali. Dia ke sana menemukan rabi tinggal satu rumah, cuma satu kamar, satu ruangan, nggak ada yang lain. Dia perhatikan meja satu, lampu satu, kasur satu. Dia tanya sama rabinya. Dia bilang, saya mohon maaf, Rabi, saya ini pengen nanya, Anda punya perabot di mana? Kok cuma itu? Rabinya balik nanya, lah Anda sendiri perabot mana? Loh, saya kan pengunjung, cuma mampir. Sama juga, saya juga cuma mampir. Di dunia ini maksudnya.
Jadi status saya, identitas saya menentukan cara hidup saya. Nah sekarang pertanyaannya gini nih, apakah gaya hidup kita bisa nggak dibedakan dengan yang sekitar kita? Itu pertanyaan. Kalau orang lihat saya, bisa nggak dia katakan ini beda sama yang lain? Ada orang datang dari Batam, bukan orang Kristen ya. Dia hidup di rumah satu pendeta, hanya 6 hari. Dalam 6 hari dia jadi Kristen. Saya tanya sama dia, kenapa jadi Kristen? Dia gaya hidupnya pendeta ini. Saya bilang sama diri saya, apa sih yang ada pada dia? Dia bikin jadi kayak gitu. Kesimpulannya cuma satu lah, karena dia Kristen. Jadi saya putuskan, saya jadi Kristen. Itu sesuatu yang sangat amat luar biasa. Mau hanya hidup dengan dia 6 hari, berubah jadi Kristen, saudara-saudara. Nah, jadi bisa nggak orang kita ada mengatakan bahwa yang satu ini beda sama yang lain, atau jangan nggak bisa dibedain sama yang lain? Nah, itu ya yang repot sekali, tantangan buat kita, saudara-saudara. Nah, ada 2 kata yang patut kita perhatikan mengenai hal ini. Kata pertama adalah prioritas. Kata kedua adalah fokus. Nah, saya tunjukkan bedanya apa ya. Bedanya adalah begini. Prioritas adalah orang itu tahu mana yang penting, mana yang genting. Karena yang genting belum tentu penting. Yang genting itu kayak apa? Telepon itu loh, bunyi, harus diangkat. Tuh diangkat ternyata orang nawarin apa kayak gitu loh. Ya. Nawarin KPR biasanya kredit gitu. Ya. Nah itu genting, mesti diangkat sekarang. Tapi nggak penting-penting. Nah, prioritas itu mengatakan saya ini tahu mana yang penting, mana yang nggak penting, mana yang mesti didahulukan, mana yang enggak. Itu prioritas. Lalu kemudian fokus. Fokus adalah memusatkan semua daya yang ada, termasuk saya punya uang, saya punya pemikiran, saya punya waktu, saya punya perhatian kepada satu yang jadi prioritas itu. Nah, jadi masalah kita apa? Masalah kita adalah kita suka salah prioritas, salah fokus. Kalau saudara pengen jadi juara renang, jangan berusaha juga jadi juara lari gitu. Ya. Satu aja, fokus. Ya. Kalau kelinci saudara itu juara lari, jangan disuruh dia ikut lomba manjat pohon, nggak sanggup dia. Okay. Orang itu punya yang namanya fokus, kekuatannya ada di situ. Sekali masalah kita apa? Salah prioritas, salah fokus. Pada menjelang akhir tahun 72, bulan Desember tanggal 29, itu ada pesawat Eastern Airlines terbang dari New York ke Miami. Oke, ini pesawatnya. Menjelang mendarat di Miami, itu kan turunin roda kan. Tiap kali roda muncul, itu ada satu lampu kecil banget di kokpit yang akan nyala. Hari itu roda turunin, lampu gak nyala. Jadi pilotnya ini bingung, roda udah turun belum? Nggak kelihatan soalnya. Dia berkesimpulan mungkin belum turun, jadi dia ulang dan dia nggak sadar itu bolang putus. Jadi demikianlah pilot sama kopilot sekarang ini utak-atik lampu seharga 75 sen itu dan lupa nyetir pesawat. 101 orang mati gara-gara lampu 75 sen. Itu apa? Itu namanya salah fokus. Salah fokus, Bapak Ibu sekalian, itu bahaya. Nah sekarang Petrus ajar kita soal fokus. Dia ajar, menurut saya paling nggak saya ketemu 3. Oke, 3 hal patut difokuskan. Nomor 1, fokus pertama adalah saudara fokus pada surga, bukan dunia. Saya bacakan ayatnya ya. 3 sampai 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus yang telah mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat 4, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kita. Fokus kita ini harus pada surga, jangan sampai keliru. Kenapa? Karena pada akhirnya tujuannya kita sampai surga, soalnya ini kan cuma mampir. Jadi alangkah kelirunya kita fokus pada yang kita mampir ini dan lupa pada yang tujuan akhir itu. Sebab di surga katanya ada sesuatu, ada suatu warisan
yang kekal, tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu. Jadi karena itu fokus kita adalah sorga. Yang di dunia ini biasanya itu cemar, gampang layu, gampang rusak. Tentu saya tahu saudara sekalian, sorga bukan pembicaraan kita sehari-hari lah, otomatis lah. Seminggu sekali ada berita sorga di gereja sih, ya. Tapi dia kalah sama berita dunia. Berita dunia yang mendesak, lebih perlu diperhatikan soalnya, ya. Nah, ini yang membuat orang gampang sekali hilang fokus dan lupa suatu hari nanti semua kita itu akan sampai ke surga juga itu. Ya, maka saya tekankan di gereja sekali, kalau ada orang meninggal, semua orang kalau bisa pergi melayat, nggak harus kenal sama orangnya. Kenapa? Karena di luar duka nggak pernah ditanya undangannya mana. Kalau kalian pergi ke undangan, itu sudah ditanya. Karena ini nggak pernah nanya. Nggak perlu kenal orangnya, duduk aja di samping peti sudah. Oke, dia di situ aja, nggak diperlukan apa-apa. Kenapa? Karena begitu di rumah duka, orang mulai mikirin surga. Dia mulai mikir. Jadi bagusnya sekali-sekali saya bilang, pergi ke rumah duka. Itu kata kita. Ya. Pergi ke rumah duka. Ya. Ya. Lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Nah, jadi kalau Anda punya pilihan dua, satu orang undang Anda makan di mulia, satu lagi ngajak pergi melayat, mending melayat aja. Nah, tanda orang fokus pada dunia adalah begini, bahwa pikiran itu melulu ditujukan kepada upaya memperbaiki kehidupan di dunia. Pikirannya itu yang ada itu semua tenaga, kemampuan, kepintaran, koneksi dipakai untuk mengupayakan hidup di dunia kita nyaman. Maka saya itu tadi tersentuh sekali waktu Ibu Ruth maju dan mengatakan ada WA group yang isinya itu apa? Bagaimana cara kita bisa hidup lebih baik dalam Tuhan. Itu kan upaya untuk fokus kita jangan kepada dunia ini saja. So dunia ini tawarannya itu sangat amat menariknya, bukan? Banyak indah-indah dari dunia ini, saudara-saudara. Orang yang fokus pada dunia bisa mengorbankan banyak hal, korbankan tenaganya, waktunya, kesehatannya, bahkan rumah tangganya. Jadi menjadi sesuatu sifatnya duniawi, saudara-saudara. Jadi ada suatu keterikatan. Nah, waktu orang fokus pada dunia, apa yang terjadi? Dia gampang sekali cemas, gampang sekali khawatir, gampang sekali depresi. Makin lama kasus yang datang ke ruang konseling itu makin muda. Sekarang umur di bawah 20 tahun sudah datang ke ruang konseling dengan case yang kurang lebih mirip. Apa itu? Kecemasan. Cemas hadapi keadaan dunia. Kenapa? Karena dunia ini cepat sekali hilang. Saya akan contoh ini orang ini Eike Batista. Eike Batista ini dia hilang dalam setahun 35 miliar dolar. Belum banyak itu. Saya udah hitungin. Oke, jadi Bapak Ibu saya hitung, saya hitungin ya. Itu 500 triliun. Oke. Sumpah itu berapa banyak yang harus stay itu? Begini cara hitungnya. Umpama setiap hari ibuku belanja 1M. 1M loh. Sehari loh. Wah, nggak tahu beli kayak apa. 1M belanja, oke? Kalau uangmu 500 T, gimana habisinnya? Sehari 1M, setahun itu baru 365M. Oke? 100 tahun baru 36 T. 1000 tahun baru habis. Kalau belanja sehari 1M, 1000 tahun baru habis. Dia habisin dalam setahun. Oke? Harta dunia itu datang dan pergi dengan begitu cepat. Mungkin saudara bilang gini, Pak, mungkin dia orang kurang berdoa. Seperti orang berikutnya, oke. Whittaker, oke, di slide berikut, itu menang lotre. Nggak tanggung 314 juta dolar. Apa yang dia perbuat? Saya kasih tahu, dia baru perburuan. Dia panggil pendeta, dia kasih. Gereja perlu apa? Dia bagi-bagi duit, yang jualan karcisnya itu, dia kasih rumah 2 biji. Kenapa? Karena saya kaya, Pak, saya kasih rumah 2 biji. Dia bagi-bagi duit kemana-mana. 2 tahun kemudian dia bilang gini, saya ini nyasar, saya menang lotre. Seandainya saya tahu hidup saya jadi kacau begini gara-gara lotre, kemarin saya sobek-sobek saja tiket tersebut. Hilang semua dan berakhir cucunya meninggal gara-gara dikasih duit terlalu banyak, malah pergi ngedrugs, mati OD.
kemudian dia alami berbagai kasus pengadilan, dia bilang udah ketahui ini nggak usah dapat saya. Itu duit saudara sekalian. Gimana dengan pujian manusia? Sama aja, pujian manusia cepat sekali. Orang muji kita sekarang, besok dia maki-maki kita. Yaitu kata-kata satu orang terkenal pelatih bola Real Madrid. Dia berkata begini, ketika mereka dipuji-puji, dia bilang gini, ingat ya, katanya, inilah orang-orang yang dulu maki-maki kita dan besok akan maki kita lagi kalau kita kalah. Tolong itu diingat katanya. Pujian manusia nggak usah terlalu diperhatiin lah, oke? Nggak usah terlalu. Tapi orang fokus pada dunia itu tidak siap menghadapi penghakiman yang akan datang. Dia nggak siap sama sekali. Itu sebabnya orang yang fokus kepada dunia itu kalau meninggal itu ketakutan sekali. Karena dia meninggalkan banyak hal. Dia nggak rela dan dia nggak siap hadapi yang namanya penghakiman. Fokus pada sorga bukan berarti kita semua berarti kerja jadi pendeta rame-rame, enggak begitu, oke? Orang yang fokus pada kerja, pada sorga, ditemukan kerjanya lebih bagus. Dia kerja itu jadi lebih sungguh-sungguh karena dia kaitkan semua yang dia kerjakan dengan yang namanya sorga kekekalan. Kerjanya beda, dia kerja jadi bagus sekali, dia fokus jadi pekerja terbaik. Jadi seorang ibu rumah tangga terbaik, suami terbaik, warga negara terbaik, saudara sekalian. Ya, fokus kita itu menjadi penting. Nah, fokus kita akan juga mengubahkan investasi kita. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Matius 6 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi dengan karat merusakannya dan pencuri membongkar serta mencuri. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga lengan dan karat tidak merusakannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana engkau berada, di situ juga hatimu berada. Ada satu kerajaan menurut cerita ini yang 10 tahun sekali ganti raja. Okay. Itu rajanya dipilih dari penduduk. Dan ditawarin begini, okay, Anda jadi raja 10 tahun, boleh berbuat apa aja, terserah. Tapi setelah Anda selesai, kami buang ke pulau terpencil. Okay. Kering kerontang, nggak ada apa-apa. Di situ mati, di situ loh. Bersedia nggak? Banyak bersedia. Tahu itu satu orang ditanya, kamu mau nggak? Dia tanya dulu. Ini selama saya jadi raja, saya boleh apa aja? Boleh apa aja terserah. 10 tahun kemudian, silakan diasingkan di pulau terpencil. Oke, dia bilang saja juga. Begitu jadi raja, apa yang dia perbuat? Dia perbaiki itu tentang pulau terpencil itu. Dia bikin sampai jadi hijau, di bangun istana, dia bangun istana di situ, semua dia beresin. Begitu dia pensiun, enak sekali. Kira-kira begitulah. Bahwa harta itu nggak bisa dibawa, tapi bisa dikirim duluan. Bisa dikirim duluan. Maka Tuhan Yesus, jangan kumpulkan harta di bumi. Kumpulkan harta di sorga. Jangan tunggu meninggal baru dibawa. Soalnya nggak bakal bisa. Ada yang sudah nyoba, nggak akan pernah bisa berhasil. Oke, malah repot. Katanya ada orang meninggal. Sebelum meninggal pesan sama 3 orang yang utang. Karena bertiga utang, bopek ya. Bisa meninggal, tolong taruh duitnya di dalam peti saya untuk bekal saya. Jadi demikian 3 orang ini, yang satu pedagang, satu guru, satu pengacara. Terus ke sana, yang guru bawa 1 gepok, $2, yang pedagang juga, yang pengacara kasih cuma amplop. Ditanya, lu bayar benar? Iya, gua bikin cek buat dia. Kalau dia itu mau ya tinggal dia, ke tangannya tinggal di uang kantong cek saya. Harta nggak bisa dibawa, tapi bisa dikirim duluan. Saya bisa investasi di sorga, tapi itu hanya terjadi kalau saudara fokus pada sorga. Kalau enggak, saudara nggak akan. Saudara mendingan saya fokus investasi di dunia. Saudara sadar itu bisa akan kemudian nanti akan nanti kita di situ, saudara akan taruh di situ. Ya. Nomor 2, fokusnya itu mesti pada keselamatan, bukan kenyamanan. Saya bacakan ayat 5 sekarang dari Petrus pasal
yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembirakan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemuliaan imanmu menjauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu peroleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Manusia di mana-mana mencari yang namanya nyaman. Ya, saya kasih contoh. Kalau malam ini di sini diputuskan bahwa kebaktian mulai sekarang nggak pakai AC lagi, oke? Saya yakin bukan cuma Anda yang tidak hadir, saya juga nggak hadir. Nyaman itu penting sampai level tertentu. Tapi kalau fokus mau nyaman, itu yang bahaya. Ketika kami mulai gereja ya, gedungnya gedung tua, gedung Putra di jalan Gunung Sari. Saya bilang sama ini, yang renov. Ingat saya bilang, padat. Oke, padat, musik bagus, sebersih-bersihnya, jaga yang satu itu. Menurut dia sudah bersih. Ya, tapi kemudian kami kedatangan satu orang yang datang ke sini cuma satu kali beribadah, dia bilang maaf besok minggu depan bisa datang lagi. Kenapa? Badannya Pak. Anak saya nggak bisa Pak. Mohon maaf Pak. Semua oke kecuali toiletnya saja. Nah, itu namanya fokus kepada kenyamanan. Jadi sekali lagi nyaman itu oke, tapi jangan jadi fokus. Jangan sampai itu yang dikejar, itu yang berbahaya. Sebaliknya saudara, demi keselamatan saya rela nggak nyaman. Berani nggak? Demi keselamatan saya rela nggak nyaman. Nah, itu pilihan kita. Kalau saudara-saudara umpama pergi Jepang, terus pergi ke kota Kyoto, ini ada satu gunung di pinggiran kota Kyoto, namanya Gunung Hiei. Gunung Hiei itu gunung penting bagi orang Jepang, karena di Hiei itu ada satu wihara. Wihara itu menjadi terkenal sekali karena di situ itu para biksunya itu dari sekian ratus tahun lalu bukan biksu biasa, tapi biksu prajurit. Jadi mereka hebat sekali dalam hal perang. Nah sekarang sudah nggak ada perang, tapi sampai sekarang tradisinya masih terus dilakukan. Yaitu ini orang-orang biksu kelompok disebut dengan nama biksu maraton. Kenapa biksu maraton? Saya tunjukkan ya. Oke, slide-nya. Ini disebut dengan biksu maraton, ya, karena mereka ini ditantang tiap malam suruh maraton. Selama 7 tahun mereka mesti lakukan 1000 maraton. Bisa bayangin nggak? 1000 maraton dalam waktu 7 tahun. Jadi tiap malam jam 12 malam bangun, kemudian bawa pakai baju, kemudian ambil sandal 1, 2 itu pasang. Kenapa? Karena tiap kali ke sana sandal pasti hancur. Pulang itu. Ini sandal mereka sudah begitu. Ini sandalnya, sandal bikinnya sendiri. Ya. Jadi mereka akan jalan. Tiap jam 1 mulai jalan, terus 40 kilo sampai kembali ke gue. Itu dilakukan setiap malam. Lihat aja videonya di YouTube, di mana kaki mereka hancur semua. Kakinya hancur, lututnya rusak semua. Sebab pada tahun ke-5 dan 6 itu jaraknya jadi 80 km. Setiap malam saat orang tidur, mereka jalan keliling. Pada 10 hari terakhir, duduk dalam api, nggak boleh tidur sama sekali 10 hari. Nah, itu orang-orang ini nyari apa? Simpel. Dia cari yang disebut istilah pencerahan. Yaitu, di mana mereka itu bisa bypass langsung ke nirwana. Ini bicara keselamatan. Nah, demi yang satu ini, orang-orang ini bahkan bersedia mati. Kenapa? Tiap kali keluar ini, mereka itu ada bawa satu tali sama satu pisau. Untuk apa? Bunuh diri. Kalau nggak bisa pulang. Bahwa mereka ini masalah hidup mati. Saya keluar, kalau saya nggak bisa pulang, ya udah mau gantung diri atau pakai pisau. Jadi ini orang-orang serius dengan namanya keselamatan. Mereka mengatakan semua kita berbuat ini nggak nyaman, ini nggak ada artinya dibandingkan dengan pencerahan yang kita bicara. Nah, saudara, saya dalam Kristus.
itu ditawarkan yang namanya keselamatan. Dan itu patut kita hargai dengan amat sangat, saudara sekalian. Fokus kita kepada yang namanya keselamatan. Ikut Yesus seringkali atau bahkan selalu tidak nyaman. 1 Petrus isinya itu apa? 19 kali muncul kata menderita. Jadi ikut Yesus itu diminta pikul salib, sangkal diri. Nah itu sering gak nyaman. Tapi sekali lagi fokus kita pada keselamatan. Nomor 3, poin yang terakhir, fokus pada kekudusan, bukan kenikmatan. Ayat 13 sampai 16 dari 1 Petrus pasal 1. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, ini bukan hal yang nyaman dibicarakan ya, terus terang. Kekudusan itu bukan topik yang populer buat dibicarakan. Itu topik yang bikin kita itu nggak nyaman. Kenapa? Kekudusan mengingatkan kita akan kekurangan kita sebagai manusia. Nah, Petrus bicara pentingnya katanya menghindari hawa nafsu yang menguasai kita pada waktu kita lagi bodoh. Jadi orang bodoh adalah orang yang dikuasai oleh hawa nafsunya. Di mana letak bodohnya dia? Dia bodoh dan mengira nggak bakal ada yang tahu. Dia bodoh karena dia mengira ini semua aman. Dia bodoh karena dia mengira ini nggak ada konsekuensinya. Ya. Ada orang sebelum pandemi, kasus-kasus yang datang ke ruang konseling bisa dibagi dua, depresi dan selingkuh. Saya bisa tahu ekonomi Indonesia seperti apa tanpa perlu baca koran dan berita. Cukup lihat kasus yang datang seperti apa. Kalau banyak depresi, ekonomi lagi tidak bagus, bursa lagi hancur, rupiah lagi kacau. Kalau banyak datang selingkuh, ekonomi lagi bagus nih. Oke, berarti bursa lagi naik saham gitu ya, rupiah lagi kuat tuh. Oke. Nah, banyak orang itu merasa begini, gak ada yang tahu. Saya bilang sama mereka yang komplain sama saya, istri saya kok nggak ngampuni saya, udah 2 tahun loh. Saya bilang ini, karena mesti tahu bahwa yang namanya selingkuh itu ibarat orang pergi pesta, makannya setengah jam, cuci piringnya 5 tahun, nggak selesai-selesai, nyuci terus, dan komplain terus. Kok nggak diampuni ya? Bukan, saya bilang memang nyucinya lama sekali. Oke, Anda tahan aja cuci piring ini. Ya. Nah, masalahnya adalah karena kita orang bodoh itu merasa it's okay, nggak apa-apa, dan kan membayangkan betapa hancurnya semuanya. Ketika kau pada sore itu lihat keluar sana dan melihat siapa lagi mandi, siapa yang dia nggak pernah mengira sama sekali. Dari satu kejadian itu, saya berikutnya akan apa? Saya akan tidur sama dia akan hamil, dia pikir nggak mungkin. Yang ketiga adalah saya akan bunuh suaminya, dia nggak kepikiran saya. Pada waktu kebodohanmu, kamu lagi bodoh. Ya. Nah, jadi saudara sekalian, kita perlu menyadari ini. Fokus kita di dunia ini bukan kepada kenikmatan, tapi kepada kekudusan, saudara sekalian. Ya. Jadi ini anjuran dari Alkitab. 2 Korintus pasal 7 ayat 1. 2 Korintus pasal 7 ayat 1. Saudara-saudara yang terkasih, kata Rasul Paulus, karena kita mempunyai sekarang janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam perbuatan Allah. Perhatikan ya beberapa hal di sini. Yaitu marilah kita ya, oke, kita menyucikan diri kita. Tapi yang kedua, menyempurnakan kekudusan kita. Jadi kekudusan itu adalah sesuatu yang sifatnya itu progresif. Saya ada satu ketika itu masih hidup kacau sekali. Lalu oleh pertolongan Tuhan saya agak maju sedikit. Saya agak membaik dibandingkan dengan dulu. Terus saya maju. Demikianlah hari-hari saya maju. Kadang-kadang saya mundur. Tapi saya masih maju terus. Dan satu titik mencapai kesempurnaan dalam kekudusan. Diharapkan demikian.
Jadi kalau saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, umpama kita sebentar pergi ke kaca, gitu ya. Terus lihat di situ, kita ke kaca, di situ akan muncul wajah kita. Kalau nggak muncul juga, segera lari. Oke, ya muncul wajah kita. Nah, bisa nggak kita bilang gini sama ini di kaca itu? Halo orang kudus. Saya nggak yakin ada berani. Saya juga nggak pernah. Tapi kata kita ini orang kudus. Kalau saudara nggak terima ini, artinya saudara tidak percaya sama karya Yesus dalam hidup kita. Dengan segala kerendahan hati kita mesti mengakui kita ini posisi kita orang kudus. Tapi kita adalah orang kudus yang sedang disempurnakan, kekudusannya belum sempurna. Jadi kadang-kadang saya masih ngaco nggak? Saya masih ngaco, kenapa? Belum sempurna soalnya. Cuma bedanya kan begini, tolong kalau kita sudah jatuh, jangan pikir begini, mumpung dari bawah, sekali aja deh. Boleh. Okay. Saya jatuh, terus ngapain saya naik lagi, bangkit lagi, dan jalan lagi. 7 kali orang benar jatuh, dia kali dia bangun lagi. Itu kuncinya. Saya bisa jatuh, tapi saya bangun lagi. Jadi saya terus menerus menyempurnakan kekudusan saya. Saya tunjukkan foto berikutnya. Ini Bobby Moore. Bobby Moore ini kapten tim Inggris ketika menang Piala Dunia di London. Jadi yang ngasih piala itu Ratu Inggris. Jadi Bobby Moore ini maju, kemudian dia lihat itu ratu pakai itu sarung tangan putih. Jadi cerita, dia begini. Baru sama, ditanya kenapa? Dibilang dia punya sarung tangan kan putih banget. Tanganku ini harus kena lumpur katanya. Aku kalau kayak gini rasanya nggak layak. Salaman sama ratu. Untuk saya ada ceritanya, saya bilang ini baru sama ratu nih. Kita ini sama raja segala tangan kita, mencoba tangan, badan kita dan otak semua dengan namanya lumpur dosa. Tapi kalau perhatikan, kenapa dia mesti keras tangannya? Simpel sekali, karena saat yang bersih ketemu sama yang kotor, apa yang terjadi? Yang bersih jadi kotor, otomatis. Saat yang suci ketemu sama yang kotor, yang suci jadi kotor. Tapi pada saat yang maha suci ketemu sama yang kotor, bukan yang maha suci jadi kotor, yang kotor jadi suci. Jadi itu kuncinya, saya mesti nempel sama Tuhan saya, supaya oleh karena kemahasuciannya, saya yang semula kotor ini akhirnya bisa menjadi suci, bukan karena kemampuan saya, karena Dia menolong saya. Saya tutup dengan satu cerita terakhir ini ya. Oke, saya mencuri gambar satu binatang yang aduh, cakep banget. Ini satu binatang ini disebut dengan nama apa saya nggak tahu, karena kita nggak ada. Begini, si weasel ini kalau musim panas dia punya bulu coklat. Aneh sekali, waktu musim dingin coklat berubah jadi putih semua. Ajaib sekali ciptaan Tuhan. Nah, karena dia suka mainnya di salju, otomatis susah sekali ditangkap binatang ini. Tapi saya mau bilang sama ibu-ibu ya, kalau kayak gini kan sadar kan, apa itu? Betapa halusnya bulunya, dibuat tas, buat sial gitu. Oke banget. Oke. Nah, saya berikut. Susah dilihat kan? Ini ada di salju. Hampir nggak kelihatan. Kalau tutup mata nggak kelihatan. Nah, ini adalah weasel, sangat berharga karena kulitnya. Jadi dikejar terus waktu musim dingin demi dapatin kulitnya. Gimana cara nangkapnya? Ternyata nggak susah. Begini caranya. Pakai anjing saja. Anjing itu membawa ini. Nanti ini akan lari kembali ke kandangnya. Dia pas kembali ke kandang. Nah, para pemburunya itu, ini kan tahu kandangnya nih. Kandangnya itu dikasih kotoran, kasih lumpur, karena kasih aja. Begitu dia pulang dan lihat dia punya sarang itu ada kotor, dia nggak mau masuk. Dia mendingan mati daripada cemar. Nah, saudara saya juga pada poin ini. Gimana kita, saudara saya? Daripada saya cemar, mending saya mati.
minta Tuhan tolong saya supaya saya nggak usah mati. Tapi saya ada kekuatan Tuhan, memohonkan Tuhan berikan saya kemampuan untuk saya, bukan oleh karena kekuatan saya, tapi karena anugerahnya semata, untuk saya bisa menjaga kekudusan hidup saya. Kenapa? Karena sumber daripada semua kekudusan kita, karena yang satu ini, kuduslah kamu, sebab Allah kamu itu kudus. Itu saja. Kenapa harus kudus? Sederhana saja. Tuhan kita saudara, Tuhan yang kudus. Maka kita harus kudus. Mari kita berdoa.